Berjumpa semuanya yang sangat berbahagia karena dapat rezeki nomplok. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melakukan perjalanan untuk keluar dari jurang maut. Lalu sementara itu di luar dari jurang maut ada sekitar 100 sosok yang tergantung. Saat ini semuanya menaiki binatang terbang dan mereka tampak seperti sudah lama menunggu di tempat ini. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa mereka memiliki keabadian yang bernama San Zhen. Dirinya adalah orang kuat yang berada di langkah ketiga keabadian Kaisar. Dengan begitu maka dirinya pasti akan bisa menjatuhkan sosok tersebut. Semua orang pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya salah seorang yang lain segera mulai berbicara. Sosoknya berkata kepada San Zhen bahwa menunggu seperti ini bukanlah suatu pilihan. Bagaimana jika mereka mengirim beberapa pemburu dewa untuk mencari petunjuk? Menanggapi hal tersebut San Zhen pada saat ini sedikit melirik ke arah pria yang baru saja berbicara. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata karena dirinya telah memberi saran seperti itu. Maka Ran Guan akan memimpin 10 orang bersamanya untuk melakukan penyelidikan. Bagaimana menurutnya mengenai saran yang pada saat ini diberikan oleh San Zhen? Sosok itu pun tiba-tiba tersenyum pahit termasuk dengan sosok yang bernama Ran Guan sebelumnya. Sosoknya lanjut berkata bahwa jurang maut ini sangat berbahaya terlebih lagi dengan kehadiran dari Jiu Ying. San Zhen pun mendengus dan berkata karena dirinya telah mengetahui mengenai hal tersebut, mengapa dirinya masih mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal sebelumnya. Bersamaan dengan kelompok ini yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang tiba-tiba bayangan putih segera melesat keluar dari jurang maut. Semua orang seketika terkejut dan menatap ke arah lesatan cahaya dan semua orang segera mengenali sosok ini. Ran Guan memandang ke arah lesatan cahaya dan bergumam bahwa ini adalah sesosok kelinci. Sosok yang baru saja muncul tidak lain dan tidak bukan adalah kelinci Bing Yun yang membawa Xiao Yan dan yang lainnya. San Zhen juga pada saat ini bergumam bukankah ini adalah kelinci Bing Yun? Sementara itu di sisi lain begitu kelinci Bing Yun keluar dari jurang maut sosoknya pada saat ini seketika berhenti. Kelinci Bing Yun pada saat ini langsung menurunkan Xiao Yan dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini seketika melihat sekeliling dengan mata sedikit terkejut. Xiao Yan tidak tahu apa yang pada saat ini sedang direncanakan oleh kelinci Bing Yun. Namun begitu Xiao Yan melihat sosok-sosok yang berada di sekeliling Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat alisnya. Terlihat jelas bahwa Xiao Yan telah meninggalkan jurang maut dan Xiao Yan memiliki keberuntungan yang kurang baik. Sementara itu kembali ke San Zhen yang pada saat ini matanya tertuju kepada Wu Zhan untuk pertama kalinya. Sosoknya pada saat ini berkata bukankah ini adalah Wu Zhan? Dirinya adalah master dari bintang super tiangan dan mengapa dirinya berada di sini? Ekspresi Wu Zhan seketika berubah sebelum akhirnya sosoknya memandang ke arah San Zhen. Selanjutnya Wu Zhan menangkupkan tangannya dengan penuh hormat dan berkata bahwa Wu Zhan datang ke jurang maut untuk urusan pribadi. San Zhen pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya suasana di sekitar tampak menjadi serius. San Zhen berkata kepada Wu Zhan bahwa dirinya mendengar Wu Zhan telah membunuh orang kuat dari istana Dewa Pemburu. Wu Zhan seketika sedikit terkejut tetapi Wu Zhan pada saat ini tidak menunjukkan kepanikan apapun. Dengan ekspresi yang masih tetap tenang Wu Zhan bertanya apakah ini adalah permasalahannya. San Zhen pada saat ini menyipit matanya melihat Wu Zhan yang tampak tidak takut. San Zhen berkata bahwa jika bukan karena berkah dari istana Dewa Pemburu bagaimana mungkin Wu Zhan dan bintang super tiangan akan bisa bertahan sampai hari ini. Apakah Wu Zhan benar-benar telah melupakan mengenai permasalahan ini? Selain itu Wu Zhan juga tentu tahu bahwa istana pemburu dewa selalu melakukan pembalasan dendam. Karena Wu Zhan berani membunuh bururu dewa maka bintang super tiangan akan memikul tanggung jawab Wu Zhan. Ketika Wu Zhan mendengar hal ini pupil mata Wu Zhan pada saat ini tiba-tiba menyusut.
bagi Wuzan bintang tiangan super adalah bintang yang merupakan rumahnya. Dirinya telah bersumpah untuk melindunginya dan Wuzan pada saat ini menggertakkan gigi. Wuzan dipenuhi dengan amarah karena Wuzan benar-benar menerima ancaman langsung dari San Zhen. Wuzan pada akhirnya segera bertanya kepada San Zhen apa yang akan dirinya lakukan. Wuzan memang membunuh para pemburu dewa, namun apapun yang dirinya lakukan ini tidak ada hubungannya dengan semua makhluk di bintang super tiangan. San Zhen seketika tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Wuzan. San Zhen lanjut berkata bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan bintang super tiangan. Bagaimanapun kekuatan dari Wuzan berasal dari bintang super tiangan. Oleh karena itu hal ini benar-benar memiliki sebuah hubungan. Wuzan seketika mengencangkan jari-jarinya dan niat membunuh pada saat ini melonjak. Sementara itu mata San Zhen pada saat ini seketika menoleh menatap ke arah Xiao Yan. Matanya pada saat ini sedikit menyipit dan dirinya segera mengungkap beberapa tampilan aneh. San Zhen bergumam bahwa ini merupakan puncak dogat bintang 8. Namun entah mengapa dirinya pada saat ini merasakan tekanan yang sangat familiar terlebih lagi dengan wajah sosok tersebut. San Zhen tanpa sadar bergumam mengapa wajah dari sosok ini persis sama dengan Tuan Istana. San Zhen benar-benar terkejut di dalam hatinya karena penampilan ini benar-benar sangat mirip. Selain gaya rambut dan cara berpakaian yang berbeda, fitur wajah mereka benar-benar persis sama. Bahkan temperamen dan pancaran aura dari matanya pun benar-benar terasa sama. Mata Xiao Yan dan San Zhen pada saat ini bertabrakan dan keduanya pada saat ini sama-sama terdiam. San Zhen pada saat ini masih terus merenung karena aura yang dipancarkan oleh dogat bintang 8 ini benar-benar merupakan pancar aura yang aneh. Entah mengapa begitu dirinya menatap ke arah Xiao Yan, San Zhen merasakan perasaan tertekan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan tertekan seperti ini mungkin saja datang dari aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan. San Zhen pada saat ini hanya bisa terdiam sambil merenungkan semua spekulasi di dalam benaknya. Sementara itu Wuzan pada saat ini kembali berteriak kepada San Zhen. Wuzan bertanya apakah istana pemburu dewa benar-benar akan memusnahkan bintang super tiangan. San Zhen pada akhirnya tersadar dan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa bintang itu benar-benar sudah lama tidak berguna. Oleh karena itu ada atau tidak bintang tersebut benar-benar merupakan sesuatu yang tidak penting. Wuzan pada saat ini kembali menggertakkan giginya dan Wuzan pada saat ini segera melesat melakukan serangan. Busur dan anak panah segera muncul di tangan Wuzan. Sesaat kemudian pada saat ini banyak lesatan anak panah berwarna emas yang melesat menuju ke arah San Zhen. Namun bersamaan dengan hal tersebut dua sosok seketika melesat untuk memblokir serangan di depan San Zhen. Kekuatan keduanya juga cukup kuat dan serangan dari Wuzan pada saat ini benar-benar berhasil diblokir. Dua orang ini juga merupakan langkah awal tingkat keabadian dan menghadapi keduanya Wuzan pada saat ini tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Begitu serangan Wuzan diblokir, cambuk emas pada saat ini seketika muncul di tangan Wuzan. Banyak bayangan cambuk pada saat ini segera berkeliaran bersamaan dengan Wuzan yang melakukan kembali serangan. Dua pemburu dewa yang memegang pedang pada saat ini seketika juga bergerak menuju ke arah Wuzan dari sisi kiri dan kanan. Hujan serangan menyelimuti Wuzan dan benturan di antara kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Namun bagaimanapun tentu saja Wuzan tidak akan bisa bertahan berhadapan dengan dua makhluk tingkat keabadian yang setingkat. Dalam sekejap mata kulit Wuzan pada saat ini terlihat terkoyak dengan darah yang terciprat. Untungnya Wuzan juga pulih dengan sangat cepat dan sosoknya pada saat ini kembali melakukan serangan. Tetapi tetap saja begitu satu serangan menembus pertahanan Wuzan pada akhirnya Wuzan terus-menerus dibombardir oleh banyak serangan. Luka-luka Wuzan juga menjadi semakin serius dan Wuzan pada saat ini benar-benar kewalahan. Kecepatan pemulihannya juga pada akhirnya tidak bisa mengimbangi kerusakan yang terjadi di tubuh Wuzan.
Dua langkah pertama keabadian pada saat ini benar-benar melesatkan serangan dahsyat kepada Wu Zhan. Sementara itu Wu Zhan pada saat ini tampak frustasi dan Wu Zhan benar-benar telah tertekan. Dua pria yang memegang pedang pada saat ini menggerakkan tubuh mereka dan mengelurkan telapak tangan masing-masing. Mereka pada saat ini mengekang pergerakan dari Wu Zhan dan mereka berniat untuk mengambil jantung Wu Zhan. Begitu jantung ini diambil maka kekuatan Wu Zhan seketika akan langsung anjlok. Tepat ketika telapak tangan sosok tersebut berubah menjadi cakar dan hendak menembus dada Wu Zhan, tiba-tiba cahaya putih melintas di sekeliling menyebabkan sosok-sosok ini berhenti. Pada saat yang bersamaan ada suara teredam yang terdengar dan sosok yang mencoba untuk menyerang Wu Zhan pada saat ini langsung terlempar mundur. Xiao Yan pada saat ini muncul di depan Wu Zhan dengan memegang pedang berat misterius. Xiao Yan baru saja menggunakan Yao Beng untuk memblokir serangan fatal keduanya. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini mata San Zhen di kejauhan juga pada saat ini menyipit. Jantungnya berdebar-debar dan sosoknya pada saat ini tidak menyangka Xiao Yan akan mengambil tindakan. Sementara itu di pusat benturan dua pria yang pada saat ini telah menstabilkan sosoknya kembali melesat menuju ke arah Xiao Yan. Di mata mereka Xiao Yan hanyalah puncak dogat bintang 8 dan tidak perlu ditakuti. Dua cahaya pedang pada akhirnya meraung ke arah Xiao Yan, satu di kiri dan satu di kanan dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya pedang ini menimbulkan badai dengan tekanan yang menyapu ke sekitar. Sangat mustahil bagi dogat biasa untuk menghindari serangan tersebut. Kedua pria yang memegang pedang juga pikir bahwa Xiao Yan tidak akan bisa mengelak dari serangan ini. Namun pada saat ini sepasang sayap emas hitam tiba-tiba berteleportasi di belakang Xiao Yan. Kecepatan tubuh Xiao Yan seketika melonjak hingga pada akhirnya dua lesatan pedang berhasil dihindari. Melihat sayap emas hitam yang muncul di belakang Xiao Yan, mata San Zhen pada saat ini terlihat berbinar. San Zhen bergumam bahwa teknologi stick seperti ini benar-benar sangat langka. Sementara itu di pusat benturan kecepatan dari dua sosok keabadian juga pada saat ini meningkat secara dramatis. Serangan keduanya menjadi semakin cepat tetapi di mata Xiao Yan serangan mereka tidak bisa dibandingkan dengan dua wanita berjubah dan bersayap sebelumnya. Xiao Yan masih dapat dengan mulus menghindari semua serangan dan Xiao Yan tampak nyaman di dalam pertempuran. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menggunakan kekuatannya sendiri di dalam pertempuran. Xiao Yan memegang pedang berat misterius di tangannya dan ketika api melonjak Xiao Yan segera menghantamkannya ke arah mereka berdua. Xiao Yan memiliki lautan bintang ganda dan jumlah energi yang dapat dikeluarkan sebenarnya bisa bertotal 800 juta. Selain itu begitu kekuatan Xiao Yan meningkat 10 api iblis juga akan dapat memberi Xiao Yan lebih banyak sumber energi. Pada saat ini tubuh Xiao Yan tersulut dengan warna merah ungu dari 10 api iblis. Sekali lagi fondasi origin Qi Xiao Yan meroket melebihi 200 juta. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini memiliki origin Qi lebih dari 1 miliar. Momentum Xiao Yan juga seketika meroket tetapi meskipun begitu baik di mata San Zhen dan yang lainnya Xiao Yan masih tetaplah dogat. San Zhen pada saat ini menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya bergumam dengan suara yang rendah. San Zhen berkata bahwa disebutkan ada orang kuat tingkat keabadian di sebelah orang ini. Tetapi lingkungan di sekitar telah dikonfirmasi dan tidak ada aura lain. Mungkinkah informasi yang telah mereka dapatkan merupakan informasi yang salah? San Zhen pada saat ini mengerutkan kening dan mau tidak mau bertanya-tanya di dalam hatinya. Namun begitu dirinya melihat wajah dan ciri-ciri Xiao Yan seperti apa yang dijelaskan mustahil bagi mereka untuk mendapatkan informasi yang salah. Sementara itu di pusat pertempuran dalam sekejap mata Xiao Yan pada saat ini kembali mengandalkan kecepatan dan pertahanan yang kuat. Untuk bertarung melawan dua makhluk keabadian Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat.
Benturan di antara kedua belah pihak pada akhirnya kembali berlanjut dengan Xiao Yan yang pada saat ini berusaha semaksimal mungkin, namun seiring dengan berjalannya waktu kecepatan dari sayap juga pada saat ini mulai melambat. Melihat hal ini dua sosok keabadian juga pada saat ini menyadari hal tersebut. Keduanya pada saat ini tersenyum dan segera berkata mungkinkah dirinya telah mencapai batasannya. Keduanya pada saat ini segera melesat dengan intensitas tinggi sementara Xiao Yan menggertakkan giginya. Namun begitu mereka mendekati Xiao Yan dengan serangan pedang tajam yang kuat, tiba-tiba sayap di punggung Xiao Yan pada saat ini kembali terkondensasi dan kecepatan Xiao Yan kembali meningkat. Kali ini Xiao Yan juga tidak menghindari serangan mereka dan Xiao Yan langsung bergegas menuju keduanya. Kedua pria yang memegang pedang pada saat ini tampak tidak menyadari bahwa mereka sedang diintai oleh krisis yang akan datang. Sesaat kemudian pada akhirnya mereka merasakan seluruh kepala mereka tampak kesemutan. Tiba-tiba jiwa mereka terpukul dengan keras dan darah mulai mengalir dari pori-pori mereka. Ini adalah kekuatan jahat yang dihasilkan oleh ratusan ribu jiwa. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh langkah pertama tingkat keabadian. Mata keduanya tiba-tiba berubah menjadi lemah dan seluruh tubuh mereka mulai hancur. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera melesat dengan pedang berat misterius di tangannya. Xiao Yan menghantam kepala kedua sosok tersebut dan Xiao Yan seketika mengulurkan tangannya. Lengan Xiao Yan terbungkus oleh api dan Xiao Yan langsung menembus ke tubuh sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini mengambil dua jantung mereka dan Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera menghancurkan jantung masing-masing. Melihat Xiao Yan yang menghancurkan keduanya dalam sekejap, San Zhen pada saat ini tiba-tiba berdiri di punggung binatang buas. Namun begitu San Zhen hendak mengambil tindakan, Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah meledakkan jantung keduanya tanpa ragu-ragu. Begitu jantung mas ini hancur, Xiao Yan seketika mengeluarkan botol batu giok dan Xiao Yan memasukkan esensi darah abadi dari kedua sosok tersebut. Selanjutnya Xiao Yan segera memasukkan botol batu giok ke dalam cincin penyimpanan. Kekuatan dari kedua sosok tersebut juga pada saat ini benar-benar telah merosot menuju ke Dogat Bintang 6. Aura mereka terus menjadi semakin lemah dan San Zhen pada saat ini benar-benar merasa marah. Sosok San Zhen pun tiba-tiba bergegas melesat menuju ke arah Xiao Yan dengan tekanan dari langkah ketiga keabadian. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit tenggelam tetapi wajah Xiao Yan masih tampak terlihat tenang. Dengan berkah dari klon pemakan jiwa, tekanan San Zhen ini tidak membuat Xiao Yan benar-benar tidak bisa bergerak. San Zhen pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan gerakan yang tidak terlalu mencolok. Kelima jarinya terkepal dan seberkas senior kekuatan keabadian berputar dengan kekuatan pukulan yang dipenuhi dengan kehancuran. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dan begitu tinju ini mengenai Xiao Yan, sayap dewa belah diri Xiao Yan memblokir serangan di hadapan Xiao Yan. Meskipun serangan ini diblokir tetapi sosok Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan guncangan. Sayap dewa bela diri juga menunjukkan adanya tanda-tanda sedikit kehancuran. Sesaat kemudian pada akhirnya sayap benar-benar menghilang dan melihat hal tersebut San Zhen pada saat ini sedikit tersenyum. San Zhen lanjut bergumam sepertinya Xiao Yan mendapatkan sayap ini dari jurang maut. Menempatkan teknologistik semacam ini pada Xiao Yan dapat dikatakan merupakan hal yang sia-sia. Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab dan hanya menatap ke arah San Zhen dengan tatapan acuh tak acuh. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa San Zhen benar-benar terlalu banyak berbicara omong kosong. San Zhen pada saat ini menyipitkan matanya sedikit ketika menatap ke arah Xiao Yan dengan kemarahan. San Zhen pada akhirnya segera mengerahkan kekuatannya dan San Zhen tampaknya telah lupa tujuannya. San Zhen yang dipenuhi dengan amarah pada saat ini benar-benar berniat untuk membunuh Xiao Yan. San Zhen pada akhirnya kembali melesatkan serangan ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan dengan lembut mengeluarkan labu dewa bermata 9.
Xiao Yan tahu bahwa San Zhen telah menunggu di sini untuk waktu yang lama dan dirinya telah melakukan persiapan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan segera meminta tolong kepada gadis bayangan untuk memberikan bantuan kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak yakin apakah gadis bayangan akan muncul untuk membantu atau tidak. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir, sebuah suara pada saat ini seketika terdengar. Suara dari gadis bayangan mencapai telinga Xiao Yan ketika dirinya menyetujui permintaan Xiao Yan. Gumpalan asap hitam yang tidak mencolok pada akhirnya segera meluap dari labu dewa bermata 9. Gumpalan asap hitam ini seperti tidak disadari dan menghilang begitu saja di dalam kehampaan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan juga memerintahkan Gou Yan untuk keluar. Xiao Yan pada saat ini memerintahkan Gou Yan untuk memeriksa sekeliling dan melihat apakah ada formasi atau tidak. Gou Yan tanpa banyak basa-basi mengangguk dan segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, serangan San Zhen pada akhirnya seketika dilesatkan ke Xiao Yan. San Zhen memegang pedang panjang dan sosoknya pada saat ini segera menembus kehampaan. Origin Qi yang agung pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini mengepalkan tinjunya ke dalam kehampaan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik 1000 ilusi naga guntur penghancur. Guntur keluar dari lengan Xiao Yan dan origin Qi yang agung terus-menerus mengalir masuk. Begitu guntur ini meledak seolah-olah ada retakan yang terkoyak di kehampaan dan raungan naga seketika terdengar. Dari celah yang dirobek pada saat ini kepala naga besar mulai meraung dan muncul. Guntur surgawi penghancur kehampaan langsung menutupi seluruh tubuh naga dan melesat ke arah San Zhen. San Zhen pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya tersenyum sinis dan bergumam apakah Xiao Yan benar-benar bercanda. San Zhen lanjut menggoyangkan lengannya dan segera menebas naga guntur milik Xiao Yan. Guntur dalam sekejap mata meledak sementara San Zhen pada saat ini tersenyum. Naga yang dibentuk oleh guntur Xiao Yan pada saat ini terbelah menjadi dua, tetapi bersamaan dengan hal tersebut, naga petir yang meledak pada saat ini menyebar ke segala arah dan membuat lautan guntur. Sesosok tubuh juga tersapu dari lautan guntur dan sosok ini adalah Xiao Yan. Sayap dewa bela diri Xiao Yan kembali mengepak dan kecepatan Xiao Yan kembali meningkat drastis. Xiao Yan memegang pedang hitam panjang di tangannya yang berisi energi hitam. Pedang ini adalah pedang pemakan jiwa yang digunakan oleh Kaisar Pemakan Jiwa. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu ahli dan tidak bisa menggunakannya, tetapi Xiao Yan hanya bisa melakukan hal ini, seperti apa yang dikatakan oleh Kaisar Pemakan Jiwa bahwa bila ini dapat memotong tubuh serta jiwa, inilah yang pada saat ini diperlukan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan tanpa ragu-ragu segera melesatkan pedang tersebut. Energi hitam yang mengerikan segera menyapu menuju ke arah San Zhen di kejauhan. Melihat pemandangan ini, mata San Zhen tiba-tiba bersinar karena keterkejutan. San Zhen tanpa sadar bergumam, bukan serangan ini adalah serangan yang dimiliki oleh Kaisar Pemakan Jiwa dari Jurang Maut. San Zhen pun seketika menggertakkan giginya dan San Zhen segera melambaikan pedangnya ke arah serangan Xiao Yan. Bentrokan di antara kedua belah pihak pada akhirnya seketika terjadi dan ledakan dahsyat kembali bergema. Kekuatan kuat dari keduanya bertabrakan dan pada saat yang bersamaan energi kekerasan segera menyebar ke segala arah. Keduanya terlihat sama-sama stagnan sementara San Zhen pada saat ini sedikit tersenyum. San Zhen pada akhirnya segera mengeluarkan kekuatan keabadian yang lebih kuat lagi. Rasa krisis juga pada saat ini seketika melekat di hati Xiao Yan. Klon pemakan jiwa jelas berada dalam pertempuran yang sulit pada saat ini. Klon pemakan jiwa jauh lebih cocok jika digunakan untuk dengan jumlah musuh yang banyak. Terlebih lagi kekuatannya juga masih kurang dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah tertekan. Sementara itu San Zhen tanpa banyak basa-basi segera melonjakkan kekuatan yang kuat. Pedang panjang San Zhen juga pada akhirnya segera mendorong lesatan pedang milik Xiao Yan.
banyak ledakan kembali terjadi dengan Xiao Yan yang pada saat ini menggertakkan giginya. Pada akhirnya dalam sekejap mata benturan keras kembali terjadi dengan San Zhen yang merasa bahwa pedangnya telah menembus daging. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini menyebar sementara San Zhen tertawa. San Zhen benar-benar yakin setelah merasakan bahwa pedang miliknya telah menembus daging dan San Zhen tampaknya benar-benar menang dalam pertempuran. San Zhen pun menatap ke arah pusat benturan dan begitu kekuatan sapuan berangsur-angsur menghilang, mata San Zhen seketika berubah dipenuhi dengan keterkejutan. San Zhen tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. San Zhen menatap ke arah sosok yang masih bisa berdiri di hadapannya. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan membuat San Zhen pada saat ini melotot ketakutan. Pemandangan ini benar-benar tidak akan pernah dilupakan oleh San Zhen. Di bawah pedang San Zhen terlihat ada Xiao Yan yang mengelurkan telapak tangannya dan mengambil pedang tersebut hanya dengan satu telapak tangan. Xiao Yan memandang ke arah San Zhen dengan ekspresi tenang sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya benar-benar telah didorong hingga batasnya oleh San Zhen. San Zhen terlihat tampak ngeri dan San Zhen berusaha keras untuk menarik pedang miliknya. Wajah San Zhen menjadi semakin jelek karena tidak peduli seberapa kuat San Zhen berusaha. Pedang ini sama sekali tidak bergerak dan San Zhen memutuskan untuk melesat mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa senjata San Zhen ini sangat bagus. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan menyimpan pedang tersebut. Xiao Yan segera memasukkan pedang milik San Zhen ini ke dalam cincin penyimpanan dan tersenyum. Sesaat kemudian Xiao Yan kembali memandang ke arah San Zhen yang pada saat ini tampak berkeringat dingin. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan hampir terbunuh oleh San Zhen, tetapi sungguh sangat disayangkan bahwa itu hanyalah hampir. Begitu Xiao Yan perlahan berbicara mata Xiao Yan menatap ke arah San Zhen dan kekuatan ki serta darah yang sangat kejam melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. San Zhen pada saat ini menyipitkan matanya dan San Zhen merasa sedikit curiga. San Zhen telah menerima kabar sebelumnya bahwa ada pria kuat dengan tubuh keabadian yang mengikuti Xiao Yan, namun dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan sendiri pada saat ini memancarkan tubuh keabadian. San Zhen benar-benar bingung karena tubuh keabadian ini telah muncul di tubuh Xiao Yan. Dogat yang baru saja dihadapi olehnya pada saat ini tampak seperti monster tua yang kuat dengan tubuh keabadian. Hal ini benar-benar telah melampaui imajinasi dari San Zhen. Dengan sedikit ketakutan San Zhen pada saat ini bahkan terlihat sedikit tersentak ketika menatap ke arah Xiao Yan. San Zhen benar-benar bingung karena dirinya dapat merasakan bahwa tubuh Xiao Yan ini dapat sebanding dengan seorang tahap keabadian di langkah kedua. Melihat geragat dari San Zhen, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Selanjutnya Xiao Yan segera berkata kepada San Zhen bahwa jika melihat gelagat San Zhen mungkinkah pada saat ini dirinya memikirkan cara untuk melarikan diri. San Zhen kembali tersentak dengan ledekan yang baru saja dirinya dengar dari mulut Xiao Yan. San Zhen pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening dan menggertakkan gigi sambil menatap ke arah Xiao Yan yang bau minyak angin karena masuk angin setelah menonton timnas semalam di warung Bude Yanti.